menjadi masa yang menyenangkan sekaligus masa pencarian identitas diri. Pada masa ini, remaja banyak mencoba hal-hal baru dan menjajal pilihan-pilihan dalam semua aspek hidupnya. Tapi siapa sangka di balik masa yang menyenangkan ini ada juga kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di masa ini. Contohnya putus cinta yang terdapat dalam kasus yang akan kita bahas kali ini. Saya bersama narasumber-narasumber lainnya akan membahas kasus ini di dalam podcast kali ini. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cate, Cakap Santai. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber-narasumber yang kece nih. Ada Rapita, Lana, Retno, dan juga Riko. Nah, gimana nih kabarnya semua? Halo Putri, baik nih. Kabar yang lain nih gimana? Baik, baik tentunya. Ya, alhamdulillah baik. Oke, untungnya semua baik ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke tema podcast kita hari ini, yaitu putus cinta pada pacaran anak remaja. Nah, kita kan semua pada masih remaja ya, nggak mungkin nggak pernah pacaran. Pada pernah putus cinta nggak? Kalau putus cinta itu biasanya kalian pada ngapain nih? Apa yang kalian rasain pada saat putus cinta? Boleh dong sharing-sharing ke kita. Kalau aku habis putus tuh biasanya ya putus pada umumnya kan sedih-sedih sedikit, galau gitu ya kan. Terus nanti Ya healing dong. lah, kayaknya ngajak kawan sini kayak nyibuin diri, bisa mempercantik diri mungkin ya kan. Biar nggak ini pikirannya tuh nggak ke situ aja gitu. Ya, benar sih kalau kata Retno. Kalau cewek tuh harus upgrade dirinya sendiri biar kayak bisa bisa membuat misalnya kayak pikiran kita tuh harus bisa bikin mantan kita menyesal gitu. Jadi kita upgrade fisik kita ataupun kepribadian kita sih. Nah, pasti biasanya kita punya alasan tersendiri ya, kenapa kita harus mengupgrade diri, eh, mempercantik diri. Nah, biasanya kalau kalian tuh pasti punya alasan tersendiri ya. Dari kalian sendiri alasannya apa? Kenapa harus mengupgrade diri, mempercantik dan yang lain-lain seperti tadi? Kenapa harus mengupgrade diri tuh? Karena biar apa ya? Biar apa sih namanya? Biar buat diri sendiri senang lah. Kalau enggak mau nyanyiin siapa lagi kan? Udah putus juga sama mantannya. Oh, tapi bisa juga nggak sih, biasanya kita cewek-cewek ini kan mau menunjukkan gitu ya, kayak Iya. jangan karena ditinggalin sama kamu nih aku bakal terpuruk nih gitu. Aku bisa nih lebih baik dari sebelum-sebelumnya, bakal bikin kamu nyesel kayak gitu ya biasanya. Iya, betul sih. Tapi itu kan kita nggak tahu juga ya mantan kita bakal nyadar atau enggak gitu. Entahnya dia memang udah nggak mau lagi sama kita, jadi nggak akan nyesel gitu. Oh Iya, iya bener. iya sih. Oke lah ya, kita langsung masuk ke problemnya aja kali. Ini ada kasus tentang seorang remaja perempuan yang depresi karena putus cinta sampai datang ke rumah sakit untuk disuntik mati nih. Mungkin terdengar ngeri banget ya, apalagi masih remaja kayak gitu udah rela ngorbanin hidupnya hanya karena cinta gitu. Kayak istilah kalau nggak ada kamu nih, aku nggak hidup nih gitu.
Pasti pernah dengar juga kan perihal itu entah dari teman curhat atau bahkan dari salah satu kita juga yang ngerasain itu. Nah, pendapat kalian pertama kali dengar tentang itu tuh apa sih gitu? Kalau kayak aku kaget ya gitu. Masa cuman gara-gara putus cinta dia minta suntik mati gitu. Kenapa harus sampai kayak gitu? Kayak dipikir-pikir nggak masuk akal aja. Ngapain kayak gitu, kan masih ada cara lain tuh dia ngelampiasin itu gitu. Benar. Iya sih, bener-bener. Benar-benar. Kalau menurut pandangan aku sih memang agak over ya awalnya. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, pasti dia sampai segitunya mungkin karena faktor udah berapa lama dia sama cowoknya kan. Bisa aja sampai udah bertahun-tahun gitu. Terus emang udah kayak sayang kali nih sama cowoknya nih. Jadi kayak dia nekat ngelakuin itu karena udah putus sama cowoknya. Oke, jawaban dari dua narasumber kita ini memang agak bertolak belakang, tapi saya juga ngerti sih. Awalnya saya lihat berita ini juga berpikiran sama kayak Retno, kayak, hah, masa sih ada orang yang mau suntik mati hanya karena putus cinta? Tapi setelah lihat pandangan dari Lana juga masuk akal, tapi pada kepikiran nggak kenapa ya remaja zaman sekarang tuh kalau putus cinta langsung depresi, langsung mau mengakhiri hidupnya, langsung seakan-akan dunia ini sudah berhenti gitu aja. Kalau menurut gue balik lagi kayak pernyataan dari Lana sih. Kita nggak tahu gitu berapa lama remaja itu udah berhubungan sama dengan pacarnya dan apa yang membuatnya gitu sampai depresi. Kemungkinan kayak dia satu-satunya gitu yang ada di mungkin nggak ada orang lain gitu jadi kayak feeling lonely gitu. Jadi ngerasa kayak dunianya cuman berputar di pacarnya itu gitu. Iya sih, tapi kayak ngeri banget gak sih kalau sampai minta suntik mati gitu, kayak nggak ada gitu jalan lain untuk mengklirkan masalahnya gitu. Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir bisa juga nggak sih masalahnya tuh dari ceweknya sendiri gitu. Masalah gimana tuh? Coba Olga bisa jelasin nggak ke kita-kita lebih detailnya tuh gimana? Kayak memaparkan lah apa yang dimaksud dari Orlana itu. Nah, ini bisa aja kan kegagalan dari dalam diri si cewek itu untuk dia pengennya mau jadi pasangan yang baik dari bagi cowoknya gitu kan. Cuman mungkin eh, kelihatan kalau misalnya sikap-sikap si ceweknya ke cowoknya itu jadi egois, childish, sama overprotective gitu. Jadi cowoknya nggak merasa merasa nggak nyaman gitu sama sikap-sikap. Jadi akhirnya memilih putus deh. Apa ya kok kalau misalnya kau kan ada cewekmu gitu, dan cewekmu gitu ini kau yang kayak sifatnya egois, overprotective gitu, kau bakal nggak tahan gitu sama dia, kayak bakal ninggalin atau kayak mana gitu. Iya sih, kebanyakan cowok itu kayak gitu nggak suka digituin karena prinsip cowok itu kan kayak bebas gitu. Harusnya kalau cowok kalau emang udah berhubungan ya saling percaya, jangan sampai over kali gitu karena cowoknya juga butuh kebebasan gitu. Berarti ini jatuhnya ya di berita ini kayak si cewek itu red flag gitu. Ya nggak sih? Ya bisa bilang gitulah. Cobalah kayak kebalikannya cowok punya sikap gitu. Pasti cewek juga nggak nyaman ya kan. Ya sih, benar. Terlalu egois sama childish itu nggak bagus buat hubungan juga sih. Padahal kan masih pacaran aja, belum tentu juga nanti sampai ke jenjang nikah kan.
Iya, bisa juga kan ya dari lingkungan sekitar, dari hubungan dua orang itu mungkin ada faktor dari keluarga atau dari teman gitu. Menurut aku bisa ya, kayak misalnya cewek sama cowok nih LDR, terus kan tau lah LDR tuh kan banyak kali nih gangguan-gangguannya, kompor-komporan dari orang. Jadi kayak misalnya lah, si cowok misalnya lah kayak Riko sama ceweknya LDR. Terus Riko ini dihasut gitu sama kawannya, dikasih tahu ngapain lah LDR ini itu gitu. Jadi dia tuh kayak berpikir, oh iya aku juga lagi jauh, bisa nih kesempatan untuk deket sama orang lain gitu. Oke, banyak ya yang kayak gitu nggak bisa nahan diri masing-masing padahal udah tahu juga udah punya pacar. Seharusnya kalau udah berani memutuskan untuk punya pacar tuh sudah bisa lah ya mengkomit diri sendiri untuk nggak tergoda atau terpancing dari sekitar-sekitarnya ya. Untuk jaga perasaan, jaga hati lah istilahnya ya kan. Iya bener itu. Kenapa ya dia tuh kenapa gitu? Dia berpikir untuk suntik mati, tapi di berita itu kayaknya nggak ada dijelasin kan penyebab dia minat suntik mati itu karena hubungannya diselingkuhin atau kayak mana gitu nggak ada kan. Cuman dibilang dia putus cinta terus Iya, dia suntik mati gitu. Iya. ya benar. Di Benar-benar. berita tuh hanya dikasih tahu bahwa dia ingin suntik Suntik mati mati. karena putus cinta. Tapi sebenarnya kita nggak tahu ya sebabnya itu apa, konfliknya dan pacarnya itu apa. Jadi kita nggak bisa juga sebenarnya menyalahkan wanita ini hanya karena dia yang mau eh suntik mati. Kita kan nggak tahu ya apa alasannya. Bisa jadi dia diancam atau hal-hal yang kita nggak tahu karena karena di berita juga nggak ada dikasih tahu. Tapi bisa bisa jadi juga kan kalau misalnya mereka tuh putus baik-baik. Jadi sebenarnya kayak memang masih saling sayang, cuman putus terus ya udah ceweknya jadi depresi gitu. Kayak ceweknya Kayak merasa patah hati kali gitu lah ya kan. iya, mau balikan pun kayaknya udah nggak bisa lagi gitu. Cuma putusnya baik-baik. Nah, ini sih sebenarnya yang bikin kita bingung nih karena beritanya tuh sangat-sangat tidak memberitahu kita ya apa Iya. dari dalam cerita itu kayak hanya menggantung gitu aja kayak cuman ya udah kita dikasih berita mentah-mentah nih jadi pembaca juga menerka-nerka Iya. menyalah-nyalahkan eh menebak-nebak lah ya. Ya kayak kebingungan gitu kan. Kayak ini karena apa ya penyebabnya, akibatnya aja yang kelihatan gitu. Penyebabnya itu kayak apa sih gitu. Jadi readersnya kayak bertanya-tanya, beritanya nggak lengkap gitu, nggak kayak akurat gitu. Ya nggak sih? Iya benar. Kalau misalnya dari kalian sendiri ada nggak gimana cara memotivasi diri sendiri atau orang lain yang lagi putus cinta nih? Kalau misalnya dari narasumber-narasumber nih gimana caranya? Eh, aku dulu boleh jawab nggak? Boleh. Mulai. Boleh, boleh. Kalau cara dari aku ya, pengalaman aku tuh aku puas-puasin dulu buat nangis-nangisnya, buat sedih-sedihnya gitu kan. Awal-awal masih kayak galau-galau lah, ngestak-ngestak mantan. Tapi ya udah kayak dibiarin aja gitu sampai nanti capek sendiri. Jadi
abis capek sendiri kan bakal nyari kesibukan yang lain tuh. Jadi kayak ya udah coba buat hal-hal baru aja, coba buat survive untuk diri sendiri biar bikin semangat lagi loh, balik lagi sama semangat kita tuh. Jadi kayak ngerasa kalau sama dia pun kita nggak apa-apa, kita juga bisa tetap sama posisi kita yang sekarang gitu. Kalau dari aku gitu sih. Kalau aku sih sama kayak Orlana, kayak kita mulai hal-hal baru atau kayak misalnya kita punya hobi gitu kan, kita bisa apa mengembangkan hobi kita gitu. Meng- Kalau Itu untuk sih punya kan cowok kalau baru misalnya kayaknya, dari hobi. Kenapa tuh? untuk punya cowok baru tuh kayaknya nanti-nanti dulu lah gitu kan. Kan ini untuk diri sendiri dulu kan. Tapi kan ada juga Oh, sebagian orang berarti yang, mengenal orang barunya nggak mau gitu. iya, tapi kan ada juga sebagian orang yang kalau Oh, misalnya baru putus tuh dia harus ada orang baru yang dia bisa bangkitnya tuh karena ada orang baru lagi. Jadi kan orang tuh beda-beda ya. ya banyak sih. Biasanya ada orang yang ya udahlah menggantikan rasa sakit dia ini dengan mencari yang baru. Jadi kayak aku nih butuh kesenangan lagi untuk menutupi rasa sakit hati dari putus cintanya itu tadi. Biasanya sih kayak gitu ya yang banyak. Tapi itu jatuhnya jadi pelampiasan kah? Iya dong. Tapi bentar deh. Kalau dari misalnya dari pihak cowok nih kita tanya itu kan kayak dari kita bisa pihak-pihak cewek gitu. Kalau dari Rikonya kalau Iya. udah putus dari mantan gitu, apa yang dilakuin buat bisa move on gitu dari mantan gitu? Kalau aku kayak bersosialisasi aja gitu sama kawan gitu, main-main gimana gitulah pokoknya. Komen game mungkin bareng kawan, ada pokoknya gitu lah bersosialisasi, mencari kesibukan juga intinya gitu. Kalau Sama kayak cowok yang dibilang cepet tadi. nggak sih move on-nya? Kalau menurutku kalau di move on-nya itu kayak gak ditunjukkan gitu loh, tapi kayak di pikirannya tetap ada gitu. Jadi dia nggak buang-buang waktu di perilakunya gitu, tapi tetap di pikirannya ada. Oh, berarti cowok ini tipikal biasanya ya, dia kayak menyembunyikan lah istilahnya gitu. Ya, itulah. Tapi tetap dipikirin, tapi kayak oh ya udahlah menyembunyikan. Jadi makanya biasanya itu cowok tuh kalau kita lihat-lihat tuh sadarnya lama biasanya kayak gitu, nyeselnya lama. Kalau misalnya cewek-cewek itu kan biasa di situ putus cinta, di situ langsung yang kayak dunia itu berhenti. Nah, kalau cowok tuh biasanya mengertinya, sadarnya, ngerasa kehilangannya itu setelah beberapa bulan kemudian baru cowok ngerasa kayak, aduh gimana nih gitu, ya enggak? Sadarannya, kalau menurutku bukan sadarannya sih, tapi move on-nya gitu adanya sebenarnya. Jadi lama aja gitu move on-nya. Cowok kalau misalnya putus cinta nangis-nangis juga nggak kayak cewek-cewek kan suka tuh nangis-nangis gitu. Galau sedih-sedih Iya, cowok iya kayak benar gitu itu juga tuh, nggak? benar tuh. Sampai Iya, tapi depresi juga nggak? depresi tapi Atau nggak kayak ditunjukin yang ke di orang. berita itu ada nggak kok? Hmm? Kayak yang Kenapa? di Yang di berita berita. Yang mana yang diberita? yang minta suntik mati. Kalau cowok, Ya sejenisnya lah kayak Hmm. sampai depresi berat gitu ada nggak cowok-cowok kira-kira? nggak tahu sih kayaknya nggak. Kalau kalau lihat dari temen-temenmu kayak mana lah? Dari kisah cinta teman-temanmu gitu. Mungkin dirimu sendiri kan enggak. Kalau orang lain gitu.
Kalau teman-temanku juga nggak sampai ada niatan bunuh diri sih. Paling nanti Berarti gitu. sejauh ini belum Di ada gitu masing-masing. ya. Paling parah itu sampai minum-minum aja sih. Ada. Minum Minum-minum sampai mabuk gitu ya? mabuk. Kawan gitu ya. Nah, tadi kan Riko bilang biasanya laki-laki itu minum-minum untuk melampiaskan galau. Nah, itu kan penanganan yang buruk ya. Bisa berdampak buruk juga untuk kesehatan, berdampak buruk sama kehidupan. Terus bisa buat kita jadi malas melakukan hal-hal lain, kuliah jadi terganggu, aktivitas nggak menentu jadinya. Nah, itu gimana biasanya? Laki-laki itu untuk mensupport temennya lah yang lagi galau itu gimana biasanya? Jadi kan itu kalau laki-laki minum itu kan kayak mensalurkan emosi gitu. Jadi kalau emosinya itu tersalurkan, jadi nggak terpendam terus nanti akhirnya jadi mau pengen bunuh diri gitu loh. Jadi kalau cewek gitu biasanya kan nggak liar, jadi dia di rumah aja diam. Kalau menurutku gitu sih, jadi dia nggak emosinya terpendam terus, jadi nggak tersalurkan gitu. Oh, terus kalau misalnya cara menghibur teman yang lagi galau, tapi pakai cara positif gitu, menghiburnya dengan menghibur yang positif itu biasanya gimana? Ya kalau menghibur secara positif, tadi secara negatif itu kan kayak minum-minum ya kan. Kalau positif berarti itu kayak jalan-jalan, nyanyi-nyanyi gitu mungkin, main game bersama kawan yang galau. Nah, kalau teman-teman yang lain tuh gimana cara menghibur teman-temannya yang lagi galau, putus cinta, tapi menghibur itu dengan cara yang positif. Kalau misalnya Orlana gimana? Kalau aku sih misalnya, kalau misalnya kawanku lagi abis putus cinta ya, biasanya aku kan cewek-cewek tuh suka nangis, curhat-curhat. Ya aku dengerin dulu curhatan dia kan. Terus kalau misalnya dia udah habis sama ceritanya, ya udah aku tenangin, terus aku ajak jalan-jalan, terus ya udah dihibur gitu aja sih, bikin dia seneng terus lupa sama masalah dia. Gitu sih caraku. Oke. Hmm, ngajak healing juga bisa kayak ngajak pergi, hangout gitu, atau ngajakin belanja gitu, shopping, jalan-jalan ke mall, sekedar untuk melupakan masalahnya aja, gitu. Biar gak kalut banget sih gitu. Ngajak senang-senang lah ya, intinya. Tapi kan misalnya ya, setelah seneng-seneng itu kan temennya udah pada pulang, habis itu udah sendiri lah ya, ya udah gitu, udah istirahat lah misalnya waktunya udah istirahat, teman-teman udah pulang. Terus kan pasti kita ada rasa kayak sedih lagi, galau lagi. Nah, itu gimana? Ya kayak yang aku bilang juga sih, pasti kan nggak mungkin habis putus langsung, eh, sedihnya tuh cuma bentar doang, pasti lama gitu. Ya udah dijalanin aja gitu sampai akhirnya benar-benar capek sendiri nangis-nangisnya gitu. Kan nggak mungkin kan tiap hari nangis gitu. Iya Pasti ada dong. juga masa capeknya gitu. Oke, jadi solusinya lah ya untuk teman-teman di luar sana atau remaja-remaja di luar sana yang lagi galau, putus cinta tuh gimana caranya supaya jangan sampai ada kepikiran untuk melakukan hal-hal negatif. Contohnya mau suntik mati, bunuh diri, eh
dan lain sebagainya lah. Gimana kalau dari teman-teman sendiri itu kasih masukan dan motivasi untuk anak-anak remaja di usia kita di luar sana yang putus cinta, jangan sampai untuk melakukan hal-hal negatif. Ya, kalau aku jangan jadikan cinta sebagai patokan hidup. Kalau misalnya dia putus cinta, ya udah dia mau mati gitu loh. Kayak mana dia ngomongnya? Ya, jangan jangan umpamanya tuh dia hidup hanya untuk cinta gitu. Kayak dia Iya. masih bisa melakukan hal lain, melakukan kegiatan lain seperti meraih cita-cita, bersosialisasi, Nah, iya. gitu ya, Kayak membahagiakan orang misalnya, tua. Masih panjang lah perjalanannya gitu harusnya. Kalau menurut aku sih solusinya ya, coba temenin temen yang lagi putus cinta itu. Jadi kayak selalu ditemenin. Terus kita jangan sangkut pautin hal-hal yang berhubungan dengan kisah dia itu nanti yang bikin dia jadi sedih. Pokoknya coba buat gimana ya? Bangkitin coba diri sendiri biar semangat lagi, balik lagi kayak dulu. Sebenarnya kalau misalnya dari diri sendiri kan kita bisa juga bangkit, nggak mesti ada orang lain yang di samping kita. Buktinya sebelum pacaran kan kita juga bisa survive sama diri kita sendiri, nggak mesti ada orang lain. Jadi menurutku itu sih. Kayak ngasih motivasi-motivasi dalam diri gitu gak sih? Supaya nggak stuck di satu masalah terus gitu. Benar-benar. Jadi kalau menurut gitu kita kalau ada kawan kita yang sedih itu galau gitu, kita cukup kayak menunjukkan empati aja gitu, kayak menjadi pendengar yang baik itu aja udah cukup sebenarnya, biar dia lebih lega gitu. Jadi kan gak terpendam di dalam hatinya gitu. Jadi buat dia merasa tenang dari pendengar yang baik, gak buat dia kesal gitu pas dia selama cerita, itu udah cukup sebenarnya kalau menurutku, biar nggak terpendam gitu. Walaupun dia pulang nanti sedih lagi kayak kata Putri tadi gitu, tapi malah berkurang lah sedikit gitu. Oke ya, jadi kesimpulan kasus kita kali ini, jangan terlalu cepat ambil keputusan untuk suntik mati perkara putus cinta. Karena itu kan bukan satu-satunya cara untuk membuat hidup kita lebih baik. Masih banyak hal positif di luar sana yang harus kita lakukan. Dan kita harus meningkatkan motivasi kita agar bisa menjalani hidup lebih baik lagi. Terus kita juga bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman kita yang lagi mengalami hal-hal putus cinta seperti ini. Karena nggak ada yang bisa tahu ya, tiba-tiba orang putus cinta bisa jadinya mau bunuh bunuh diri, mau suntik mati, seperti itu. Benar-benar. Oke ya, rasanya udah cukup lah ya podcast kita hari ini mengenai seorang remaja yang putus cinta sampai mau suntik mati ya. Eh, untuk teman-teman di luar sana, kalau bisa, misalnya sudah buntu banget nih gara-gara putus cinta ya, sebaiknya cari tempat bercerita, langsung cari kesibukan lain, seperti ya ikut organisasi lah, atau intinya yang bisa membuat kita tuh punya kesibukan ya. Jangan sampai jadinya udah putus cinta, berlarut-larut kita nggak ngapa-ngapain di rumah aja. Jadi ya, ya udah gitu. Masalah tuh semakin semakin senang mendatangi kita, semakin oke, oke, oke. Oke, terima kasih untuk narasumber kita hari ini yang udah berbincang-bincang, ngobrol bareng-bareng, sharing-sharing pengalaman, manfaatnya juga. Oke, terima kasih ya narasumber hari ini. Semoga semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini dapat inti dan maksud dari podcast ini tuh apa, dapat dapat menerima lah ya, bagaimana cara untuk menanggulangi diri sendiri
karena putus cinta. Jangan sampai kita berpikiran untuk suntik mati atau bunuh diri. Oke, dadah. Terima kasih semuanya. Thank you. Dadah. Terima kasih.